everyone, welcome back to your virtual bestie. Exactly, Gina Style. Oke, pernah gak sih kamu tuh ngerasa harus ikut-ikutan biar gak ketinggalan atau biar diterima sama lingkungan? Nah, itu yang disebut peer pressure atau tekanan sosial. Dan biasanya karena tekanan sosial ini kita jadi melakukan hal-hal tertentu cuma karena pengen diterima sama masyarakat, terutama sama teman-teman kita sendiri. And let's be real, itu sering banget terjadi terutama di usia remaja atau di awal 20-an karena merasa dia harus fit in sama teman-temannya, kalau nggak nanti nggak ditemenin, kalau nggak nanti dia beda. Padahal apa yang salah dengan berbeda, apa yang salah dengan menjadi beda, ya kan? Dan hari ini kita bakal bahas gimana caranya menghadapi tekanan sosial supaya kamu bisa tetap jadi diri sendiri tanpa takut dijudge. So let's get into it. Dan sebelum itu aku pengen ngejelasin singkatnya peer pressure itu apa. Peer pressure itu adalah situasi di mana kamu merasa terpaksa atau terdorong untuk ikut-ikutan orang lain. Karena biasanya kamu merasa takut menjadi berbeda dan takut gak diterima. Kamu takut dianggap berbeda sama mereka dan ini tuh sering banget terjadi di sekolahan. Misalnya, kamu tuh gak suka ikut tren itu, ikut tren apa, contohnya lah, apa aja? Apa aja sih tren-tren sekarang tuh gak tahu. Oke, let's say tren cappuccino. Kamu tuh gak suka tren cappuccino, tapi karena semua orang suka, karena temen di circle kamu suka, kamu jadi merasa kamu harus suka. Atau bahkan ada paksaan kalau kamu harus suka itu, biar sama. Contohnya, kamu masuk ke circle yang ternyata nggak sesuai banget sama diri kamu, tapi karena kamu takut nggak diterima, kamu terlalu banyak banget takutnya, akhirnya kamu memaksa diri kamu untuk menyukai itu. Menyukai hal yang sebenarnya bikin kamu tuh nggak nyaman kan? Tahu nggak sih, kadang tuh kita terlalu takut dianggap beda atau nggak nyambung sama mereka, sama pertemanan kita itu, dan akhirnya itu bikin kita mau melakukan apapun yang mereka lakukan, mau ngikutin apa yang mereka suka, meskipun itu bertentangan dengan nilai kita sendiri. Dan itu banyak banget yang kayak gitu, banyak banget yang memaksa, gak apa-apa deh coba ini, gak apa-apa deh coba itu, padahal dia gak nyaman dengan itu semua. Termasuk aku dulu, aku merasa aku harus aku harus asik yang ketawanya gede banget, terus ngomongnya gede banget pas masuk ke circle itu. Ini circle aku pas SMA dan aku tahu dalam hati aku nggak nyaman banget dengan itu semua. Aku tahu betul kalau aku nggak suka dengan suara yang kencang-kencang tuh aku nggak suka. Tapi karena semua orang di lingkup SMA aku itu emang ngomongnya kencang-kencang kayak gitu, jadi aku merasa aku harus sama. Karena biar asik aja, biar seru aja kayak mereka. Yang akhirnya aku ngerasa lama-lama perasaan gak nyaman itu ada banget dan itu buat aku ngerasa nggak enak sama diri aku sendiri dan merasa bersalah dengan diri aku sendiri karena aku kayak kehilangan diri aku. Ya, aku kehilangan diri aku yang happy dengan dirinya sendiri, yang happy tanpa tuntutan, yang happy tanpa harus ngikutin apa kata mereka, apa kata masyarakat, yang happy dengan itu semua. Aku kehilangan diri aku yang itu. Sampai akhirnya aku nemuin satu teman di SMA aku itu, namanya Sarfat. Aku lupa mention tadi pas di video yang pertemanan itu. Dia namanya Sarfat sama Idel. Dia termasuk teman dekat aku juga sekarang, teman yang mungkin buat aku nyaman. Tapi dulu pas SMA itu satu teman aku yang buat aku nyaman kayak gitu ya, Sarfat. Dia doang, dia yang buat aku ngerasa aku nggak harus berubah jadi siapa-siapa, aku nggak harus kayak gimana 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 buat temenan sama dia. Jadi ya aku nyaman aja karena aku bisa jadi diri aku yang kayak aku, yang nggak harus jadi jingga yang kayak gimana dulu buat tetap buat biar bisa asik sama mereka tuh nggak harus kayak gitu. Jadi ya temen aku di SMA kalau misalnya dibilang teman yang bener-bener teman ya cuma satu, mungkin dia. Dan pertanyaannya, normal nggak sih punya satu teman? Normal. Normal banget. Ada satu mindset yang aku suka banget di bukunya Brené Brown yang judulnya Braving the Wilderness. Itu kita diajarin di situ kalau keberanian menjadi beda itu lebih berharga, lebih bermakna daripada mengikuti ekspektasi orang lain. Karena hidup yang lebih bermakna itu hidup yang ketika kamu nyaman dengan siapa diri kamu sebenarnya gitu. Ketika kamu nyaman dengan kamu yang sehari-hari itu lebih bermakna daripada kamu harus mengikuti apa kata society untuk cocok sama mereka dan kamu gak bahagia. Jadi keberanian untuk menjadi berbeda itu lebih berharga daripada kamu mengikuti ekspektasi orang lain. Dan mungkin memang untuk beberapa orang menakutkan, karena jujur buat aku yang SMA dulu, sangat menakutkan untuk menjadi berbeda. Sangat menakutkan ketika kita nggak sama kayak teman-teman kita. Dan aku tuh baru berani keluar dari zona itu udah mau lulus, udah deket-deket mau lulus, bener-bener baru berani. Tapi aku mau kalau misalnya kamu sekarang kayak aku dulu, nggak punya cukup keberanian untuk keluar dari zona itu, please banget
beraniin diri kamu untuk keluar dari situ semua, karena percayalah ketika kamu keluar dari situasi yang kayak gitu, kamu akan lebih bahagia, lebih happy, lebih nyaman, dan lebih tenang hidupnya. Karena kamu nggak mengikuti apa kata mereka lagi. Sekarang hidup kamu tentang kamu sendiri, tentang apa yang kamu mau, apa yang bikin kamu happy, apa yang bikin kamu nyaman. Jujur itu nenangin banget. Percayalah, kamu akan lebih tenang setelah itu. Jadi ayo beraniin diri sekali, beraniin diri buat bilang kalau kamu nggak suka sesuatu, buat bilang kalau kamu nggak mau ikut ini, ikut itu, beraniin diri buat kayak gitu, oke? Mungkin aku ada beberapa tips buat kamu menghadapi situasi kayak gini. Yang pertama yaitu kamu harus kenal diri kamu sendiri. Ya, kenali diri kamu. Dan gimana caranya? Cara paling gampang kenali diri kamu sendiri yaitu lewat journaling. Karena kamu menulis apa sih yang sebenarnya aku mau, apa sih yang sebenarnya bikin aku nyaman, apa sih yang sebenarnya bikin aku bahagia. Tulis semua itu. Dan setelah kamu tulis, kamu perhatiin lagi, kamu baca bener-bener apa yang bikin kamu nyaman, apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu happy, dan ingat itu di pikiran kamu, ingat itu di kepala kamu. Kalau ada sesuatu nanti di depan nanti yang gak sesuai sama itu, yang gak sesuai sama apa yang udah kamu tulis itu, kamu harus berani bilang enggak, kamu harus berani menolak semua itu, berani menolak apa yang berbeda dari kamu. Contohnya ya gampang, misalnya kamu diajak ke tempat yang gak biasa kamu datengin dan kamu juga mungkin gak tertarik untuk datang ke situ, ya bilang aja kalau kamu gak mau, bilang aja gak bisa, bilang aja kalau kamu gak suka tempat itu. That's it. That's all. Karena ketika kamu udah tahu nih, kamu udah tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, apa yang bikin kamu bahagia, kamu tuh akan lebih bisa menolak sesuatu yang gak sesuai sama kamu. Kamu akan jadi lebih enak juga nolaknya karena kamu tahu kamu gak suka itu dari awal. Soalnya aku yakin ketika kamu lebih tahu diri kamu sendiri sekarang nih, pasti akan ada kalimat-kalimat atau kata yang lebih pas kamu keluarkan itu ketika nanti ada sesuatu yang gak sesuai sama kamu. Jadi tenang aja. Karena kalau misalnya kita tuh udah tahu diri kita sendiri maunya apa, sukanya apa, bahagianya gimana, nyamannya gimana, itu pasti kita juga tahu cara meresponnya, cara menolaknya, dan cara biar kita nggak ikut-ikutan semua itu. Oke, yang kedua adalah belajar bilang enggak, belajar nolak dengan percaya diri. Jangan selalu khawatir, takut bikin mereka kecewa, karena kamu harus mengedepankan diri kamu sendiri untuk beberapa hal yang gak sesuai sama diri kamu. Misal kamu tahu betul kalau misalnya kamu gak suka ke tempat itu, tapi kamu karena merasa gak enak diajak mereka, karena mereka udah ngajak, gak enak gak sih kak, kesian gak sih kak, takutnya marah gak sih kak, ya terserah mereka kalau mau marah, mau kecewa, mau gimana nanti kalau ketika kita nolak. Kita udah bilang kita nggak bisa, terus kita udah bilang kita nggak suka juga, tapi mereka tetap maksa dengan cara ngambek atau marah atau nyindir. Berarti ya udah jelas itu bukan temen yang baik buat kamu kan? Karena kalau misalnya dia temen yang baik buat kamu, seharusnya dia paham. Dari awal kata kamu bilang nggak bisa juga tuh seharusnya dia paham. Jadi jangan takut ngecewain mereka ketika mereka ngajak kamu main dan kamu nggak bisa. Karena itu apa ya, itu hak kamu untuk menerima ajakannya atau menolak ajakannya, itu hak kamu. Semua keputusan itu ada di tangan kamu. Jadi jangan merasa terpaksa juga ketika ada yang ngajak kayak aduh kepaksa ikut nih soalnya diajak. Ya kalau kamu nggak mau ya tolak ajakan itu. Jangan karena diajak jadi kamu merasa terpaksa harus ikut dan kamu nggak happy di tempat itu. Buat apa? Nolak ajakan mereka ke suatu tempat yang kamu nggak suka atau nggak biasa datengin, atau bilang enggak ke teman kamu yang mau curhat malam-malam di waktu istirahat kamu, itu tanda kalau kamu menghargai diri kamu sendiri. Jadi jelasin aja pelan-pelan, jelasin dengan sopan kalau maaf ya malam ini aku pengen istirahat banget soalnya dari pagi aku capek kuliah, kerja, atau sekolah, atau aku ya pengen istirahat aja karena udah aktivitas dari pagi yang lumayan berat. Atau nggak perlu kamu ngasih alasan panjang-panjang kayak gitu, kamu cuma perlu bilang maaf ya nggak bisa, mungkin besok bisa gitu. Itu nggak apa-apa banget. Urusan dia mau kecewa, mau marah itu kan di luar kendali kita ya, kita nggak bisa mengendalikan itu, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita bisa tahu nih kita capek, jadi kita nggak mau nerima itu, kita bisa mengendalikan itu. Jadi kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, oke? Mulai sekarang kalau misalnya kamu mau bilang enggak atau mau nolak ajakan orang, itu jangan dipikirin apa kata merekanya dulu, tapi pikirin kamu mau nggak, kamu nyaman nggak, kamu bahagia nggak, kamu oke nggak, gitu dulu. Pikirin diri kamu sendiri dulu ketika kamu mau menerima atau apa ya, mengikuti ajakan teman-teman kamu itu. Catat. Terus yang ketiga, cari circle yang suportif, yang menerima kamu apa adanya, yang ngedukung kamu sama mimpi-mimpi kamu itu. Jangan yang ketika dia dengerin mimpi-mimpi kamu, ketika dia dengerin goals kamu, tujuan kamu, terus dia malah bikin kamu ragu sama diri kamu sendiri.
Jangan sampai karena dia teman lama kamu, terus atau dia orang yang kayaknya kamu lihat keren, kayak society bilang dia tuh keren, terus kamu mempertahankan pertemanan kamu, hubungan kamu sama dia, padahal kamu merasa udah nggak nyaman banget di hubungan itu dan merasa nggak ada baiknya juga di pertemanan itu. Jangan sampai kamu takut lepas dari pertemanan kayak gitu. Melepas pertemanan yang kita tahu udah nggak sehat, walaupun itu udah lama kayak bertahun-tahun, itu bentuk kasih sayang ke diri kita sendiri, bentuk cinta ke diri kita sendiri, bentuk apa ya, kita tuh tahu loh ini tuh udah nggak baik buat kita, jadi kita memilih untuk melepaskan itu ya karena ya lagi-lagi udah nggak ada sesuatu yang bisa kita ambil juga dari hubungan itu. Jadi cari circle yang supportive, orang-orang yang fokus sama mimpinya juga, orang-orang yang punya goals, tujuan hidupnya juga, jadi kamu lebih apa ya, lebih semangat juga mencapai mimpi kamu, meniti goals kamu, karena percaya nggak percaya, orang-orang di sekitar kita itu ngaruh banget sama keseharian kita, ngaruh banget sama diri kita. Kayak kita mau semangat atau enggak, itu tuh ngaruh banget ke teman-teman yang biasanya kita sering banget ngobrol sama mereka. Jujur aku tuh mulai rajin konten karena Rara tuh pas itu sama aku pernah ada challenge kayak kita harus ngepost reel 1 per hari, cuman itu udahan kemarin. Dan iya, teman-teman yang kayak gitu, teman-teman yang bisa buat kamu semangat menuju mimpi kamu itu, menuju tujuan kamu. Jadi cari teman yang kayak gitu. Dan gak apa-apa banget, aku ingetin sekali lagi untuk melepas teman yang udah kamu rasa gak baik buat kamu, walaupun dia udah lama banget bareng sama kamu, kayak udah bertahun-tahun temenan. Lepas kalau misalnya kamu tahu itu udah gak baik buat kamu. Terus gimana kak caranya untuk menghadapi tekanan sosial itu? Yang pertama ya set boundaries. Karena dengan menetapkan batasan-batasan kamu jadi tahu saat-saat dimana kamu harus menolak sesuatu, saat-saat dimana kamu harus membatasi diri kamu dari hal itu, karena kamu tahu itu nggak baik nanti buat diri kamu, buat kedepannya kamu gimana, kamu tahu itu semua. Jadi set your boundaries. Terus yang kedua, kita tuh harus cukup sadar tahu kalau kita harus fokus ke perjalanan kita sendiri. Akan ada banyak banget orang-orang yang berbeda tujuannya sama kita, orang-orang yang perjalanannya jauh berbeda sama kita, yang unik-unik, dan itu nanti bakal banyak banget muncul. Makanya kenapa penting untuk kita fokus ke perjalanan hidup kita sendiri. Soalnya kalau kita nggak fokus ke diri kita sendiri, fokus ke perjalanan kita akan sering ngelihat kanan kiri. Kok dia mah kayak gitu sih, kok dia nyampe situ sih, kok dia udah kayak gini, kok aku belum, kok aku masih di sini ya. Karena lagi-lagi semua orang berbeda. Hal yang kamu lewatin sama hal yang mereka lewatin itu berbeda. Jadi ya wajar kalau misalnya hasilnya juga beda. Jadi ya wajar kalau misalnya perjalanan juga beda. Jadi stop, nggak usah bandingin diri kamu sama orang lain, karena mereka semua tuh punya tantangannya sendiri di perjalanannya masing-masing. Percaya nggak percaya, mereka tuh semua punya struggle-nya masing-masing. Jadi cukup fokus sama perjalanan kamu, oke? Terus yang ketiga, praktek self affirmation. Ini juga aku masih lakuin sampai sekarang karena aku pun kadang masih pengen terbawa arus ya. Coba deh latih diri kamu sendiri untuk bilang aku cukup, aku berharga, aku nggak perlu validasi orang lain untuk merasa cukup. Aku sendiri masih latih diri aku kayak gitu sampai sekarang. Bedanya mungkin aku di kaca dan journaling. Kalau kamu terserah kamu mau kayak gimana. Mungkin pas lagi berangkat kerja kamu pengen ngomong sendiri di perjalanan, diulang-ulang kayak gitu, nggak apa-apa. Pokoknya seenaknya kamu aja. Terus yang terakhir, detox dari sosial media. Kalau kamu emang masih sering banget terpengaruh dengan sesuatu, mungkin membatasi sosial media kamu itu perlu. Dan aku sangat sarankan karena ternyata setenang itu ketika kita gak terlalu sering membuka sosial media kita. Jujur kalau aku sendiri belum pernah diaktif Instagram atau akun-akun aku yang lain. Cuman kalau misalnya aku membatasi sosial media aku kayak gak mainin itu hampir seharian, itu pernah dan sering banget. Dan itu works di aku. Karena memang benar ternyata sosial media itu sengaruh itu sama pikiran kita. Jadi mungkin kamu bisa coba detox sosial media. Reminder dari aku hari ini adalah kamu gak perlu menyenangkan semua orang, karena jadi diri kamu sendiri itu jauh lebih keren daripada berpura-pura menjadi orang lain yang bukan kamu. Percayalah, hidup itu akan jauh lebih menyenangkan ketika kamu suka dan nyaman dengan diri kamu sendiri. Suka dan nyaman dengan diri kamu yang sebenarnya. Karena percaya orang-orang yang tepat itu bakal nerima kamu apa adanya tanpa perlu merubah siapa kamu sebenarnya. Satu hal lagi sebelum video ini berakhir, aku naruh satu video di sini ya, tonton ini videonya tentang pertemanan juga, karena mungkin kamu perlu juga kalau kamu ngeklik video ini. Dan ya kayaknya segitu aja yang pengen aku bahas, tapi kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang hal ini, boleh banget komen di kolom komentar. And maybe that's all for today. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in the next video. Bye bye. I love you guys so much.